Seperti apa jebakan yang dipasang oleh setan sehingga bisa menjerumuskan orang karena mengejar tahta, dia lupa dengan ketentuan Allah, sang pemilik segala kedudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan rangkuman ceramah dari para ustadz terbaik yang kaya akan ilmu di Ruang Ustadz dengan cara klik like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Dan tinggalkan komentar atau saran untuk membangun channel kita ini. Dan kami ucapkan selamat belajar. Saya pernah sampaikan pada kawan-kawan pembahasan harta ini akan terbagi pada beberapa bagian, gitu kan? Ya, satu, konsep harta yang terkait dengan rizki yang Allah berikan kecukupannya, gitu kan? Ini sudah saya uraikan. Dan yang kedua, jika memang harta ini menjadi pilihan bagi kita untuk beribadah kepada Allah demi meraih kemuliaan akhirat yang telah ditawarkan kepada kita. Ya, kalau yang ini telah kita tuntaskan Quran, ya, surah ke-51 ayat 22 itu. Demikian pula ditegaskan di Quran surah ke-87 di ayat yang ketiga, dan juga di surah Al-Fajr itu yang pernah saya utarakan. Dan passion yang ini ibadah lewat harta sehingga manusia menyebutnya dengan kaya, dengan segala turunannya, kaya banget, kebangetan kayanya, gitu kan. Ini jadi passion juga yang bisa diambil dengan tawaran Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Kemudian dengan memperbaiki niat mengarahkan untuk meraih ini, Quran surah ke-28 itu, ya, di ayat ke-77. Usahanya dimulai dengan ini, turun ke sini Quran surah kedua ayat 168, diteruskan Quran surah kedua ayat 172. Ya, bisa dikuatkan dengan Quran surah ke-7 ayat 96. Tambah dengan amalan misalnya Quran sekarang malam Jumat surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-82. Dan beberapa turunan yang lainnya, tapi saya tidak dalami sampai akhir ini karena supaya tidak terlampau kita menjauh dari konteks pembahasan, kecuali nanti dalam kajian tematik misalnya ada manajemen bisnis dalam Al-Quran atau fikih harta dalam Al-Quran, boleh kita kaji sampai ke tantangan-tantangan yang lainnya. Tidak ada persoalan riba, kan? Persoalan sogok menyogok, korupsi dan sebagainya, itu sudah ada isyarat-isyaratnya. Ya, bahkan nanti dalam ayat yang terkait kita akan coba bahas dan dalami. Secara singkat, kita telah uraikan untuk menutup pintu setan yang memanfaatkan harta agar hamba Allah, anak cucu Adam, menjauh bahkan menutup dirinya dari Allah dan dibutakan dengan harta itu sehingga lupa akhirat. Dia tidak sadar bahwa harta dunia itu akan terhenti dengan kematiannya. Begitu wafat, maka mobil-mobil yang dikoleksi itu tidak akan terbawa sampai alam kuburnya. Jangankan akhirat, di alam kubur pun tak terbawa. Rumah megahnya, mewahnya tak akan terbawa. Pun demikian teman-teman sekalian, dengan koleksi emasnya, hartanya, ya, uangnya dan seterusnya tidak akan terbawa. Jangankan ke akhirat, alam kubur selesai. Karena sifat ini dunia, sifatnya dunia, duniawi, ya. Wi-nya itu menunjuk pada sifat duniawi, hal-hal yang terkait dengan materi dunia, maka berhenti di dunia saja. Dia tidak akan masuk ke dimensi berikutnya. Ketika pindah ke akhirat, ukhrawi, maka yang berlaku di hukum akhirat adalah sifat-sifat amalan akhirat. Sifat-sifat amalan dunia akan terhenti dengan sendirinya. Ya, karena itu, jika Anda ingin menjadikan ini punya poin yang terbawa sampai ke alam berikutnya, yaitu ukhrawi, akhirat, ya, maka kita harus investasikan ini saat digunakan, selain menjadi fungsi dunia, juga punya nilai akhirat, punya aktiva akhirat. Ya, ini poinnya. Maka disinilah turun kemudian perintah-perintah beramal dengan menggunakan harta. Ada yang pokok seperti zakat, Quran misalnya surah 9 ayat 103 dikeluarkan kepada 8 golongan, masih di surah yang sama, At-Taubah surah 9 ayat ke-60, kan? Ada infak misalnya, ya, ada yang 5 golongan spesial, Quran surah kedua ayat 215. Ya, demikian seterusnya. Dan dahsyatnya, ketika Allah memandang seseorang sudah layak, benar bisa menggunakan harta, tahu cara menggunakannya, itu akan ditambah terus.
tambah, 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 tambah. Seperti Allah tambahkan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat mulia lainnya yang terkenal sangat kaya, ya kebangetan kayanya, tapi mampu mengelola kekayaan itu sehingga menjadi investasi akhirat yang nyata. Sampai sekarang masih ada asetnya, sampai sekarang masih dikenang kisahnya, dan sampai sekarang masih dituliskan bahwa orang-orang terbaik itu dalam keadaan posisi sedang kaya banget pun, kebangetan kayanya, masih juga kebangetan tahajudnya dalam tanda petik, ya, bisa menghatamkan Qur'annya, ya, dalam setiap harinya, di setiap kesibukannya masih bisa tahajud, ya, masih bisa meningkatkan bacaan Qur'annya. Itu kan sangat luar biasa. Karena itu, berlatih untuk menaikkan passion kita dalam konteks kekayaan biasanya akan ditempa dulu oleh Allah dengan tempaan yang kuat sehingga mentalitas kita pun bisa mapan. Ya, jadi jangan sampai Anda merasa turun nih, sedang usaha misalnya ingin menjauh dari riba, ingin usaha, ya, ditempa dengan ujian-ujian, ya, supaya kuat mental kita. Ya, jadi kalau orang sudah terbiasa dengan tekanan, ya, sudah terbiasa menghadapi rintangan, tantangan-tantangan, ke depan tuh akan lebih gampang lagi. Karena itu ketika di awal kita berusaha berubah jadi lebih baik dengan menggunakan turunan-turunan ini, ya, terus tiba-tiba ada ujian, modal hilang, mesti begini, mesti capek. Biasa hidup dunia itu capek. Kalau nggak pengen capek ya meninggal. Pokoknya sepanjang hidup tuh pasti capek. Ya, tabaqan an tabaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan, ya, daki. Ya, kamu akan lewati etapa-etapa kehidupan yang membuat kamu lelah, itu biasa. Cuma apakah lelah itu punya nilai ibadah atau tidak? Itu saja poinnya. Ya. Jadi kadang-kadang ketika Anda menjalani usaha ini, biasa ada yang gagal, ya, ada yang kemudian bangkrut, naik lagi, itu kan istilah manusia saja. Nanti kalau kita sudah mulai terbiasa, mampu menggunakannya pada jalan yang benar, biasa menghadapi tantangannya, barulah datang hasilnya dengan limpahan, hasil yang sangat luar biasa. Dan titik itulah yang bisa dinikmati kalau benar cara memulainya. Nah, sekarang ini sudah tuntas ya pembahasan ini. Teman-teman yang baru bergabung, mohon berkenan untuk melihat pendalaman di 4 episode sebelumnya. Ya, telah jelas kami terangkan, tinggal memang bagian terakhirnya tidak saya optimalkan karena nanti ini masuk kepada bahasan tertentu saat masuk kepada topiknya, yaitu tuntunan usaha dalam Al-Quran untuk mengambil passion ini supaya tidak terlampau menjauh dari inti yang ingin disampaikan dari Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7. Baik, bagian kedua, selain harta ada juga yang kedua yang memang terkait erat korelasinya dengan harta. Ya. Ini bahkan passion yang kedua ini, teman-teman sekalian, itu pun ditempuh oleh seseorang, ya, selain untuk mendapatkan apa yang ingin diraih ini, juga ada iringan harta yang mengikuti. Jadi ujung-ujungnya kembali ke sini juga. Ya. Apa itu? Tahta. Ya, kedudukan. Ya. Apa itu? Tahta, jabatan, kedudukan. Ini poinnya. Erat ya? Ini selalu terkorelasi nih. Bukankah kecenderungan orang meraih tahta itu untuk mendapatkan akses kemudahan harta? Ya kan? Ya. Karena itu seringkali tahta dengan harta itu diidentikan dalam satu pemaknaan diksi malayamilu, mail. Ya, mal. Ini kan amwal, ya. Amwal. Ini kalau kembali ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 10. Ya, Quran surah ketiga ayat 10. Innalladzina kafaru. Ini menarik nih, teman-teman. Jadi kalau kita buka di mushaf standar ya, standar misalnya, yang mungkin boleh jadi akan sedikit berbeda, tapi kalau kembali kepada ukuran yang standar, ini akan ditemukan posisi yang sama. Al-Baqarah ayat 6 dengan kalimat innalladzina kafaru itu berada di sebelah kanan paling atas, pojok. Nah, Ali Imran ayat 10 pun paling kanan sebelah atas. Ya. Jadi ketika yang ini innalladzina kafaru, kan, sawa'un 'alaihim anzartahum, yang ini Ali Imran ayat 10, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Ya, sungguh orang-orang ingkar yang berusaha menutup dirinya, nggak mau terhubung dengan Allah. Kenapa? Karena mereka cenderung fokus nih untuk mencari amwal. Ya, jama' ini jama' bentuknya. Kalau jama' ini menunjukkan sifat banyak kan? Minimal lebih daripada satu kan? Baik. Mal, jama' dari kata mal. Bisa diartikan konteksnya dengan harta. Bisa diartikan mal yang kedua, ya, dengan tahta. Karena memang tahta biasanya dijadikan jalan pintas untuk bisa mendapatkan limpahan
harta. Dan sifat tahta pun masuk dalam kategori ma la yamilu mailan. Satu akar dari diksi kata mal yang seringkali diartikan dengan harta. Padahal mal asalnya condong. Ma la yamilu, doyong, condong. Kenapa harta dimasukkan kategori ini, tahta juga dimasukkan kategori ini? Karena memang orang cenderung untuk mendapatinya. Ya. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak ingin kaya? Orang cenderung pengen kaya. Siapa yang tidak ingin jadi presiden? Siapa yang tidak ingin jadi gubernur? Siapa yang tidak ingin jadi wali kota? Lihat, baru dibuka pendaftaran, orang sudah heboh, kan? Ada pilkada, ada pil macam-macam, pemilu dan sebagainya. Orang cenderung ramai. Kenapa? Karena cenderung. Ya, tapi mesti hati-hati. Karena bagian ini pun ketika dikejar, awas, hati-hati. Ada jebakan-jebakan setan yang telah dipasang. Ada perangkapnya, ada trapnya. Hati-hati, jadi bukan Batman saja yang nyebar jebakan. Ya, setan itu lebih pandai dan dalam posisi-posisi yang strategis. Ya, posisi-posisi yang strategis. Teman-teman sekalian, ini akan coba kita identifikasi, kita kenali. Seperti apa jebakan yang dipasang oleh setan sehingga bisa menjerumuskan orang karena mengejar tahta, dia lupa dengan ketentuan Allah, sang pemilik segala kedudukan. Dia lupa ya dengan janji-janji Allah, dia lupa dengan perintah-perintah Allah, dan yang paling dahsyat dia lupa bahwa dia itu hamba. Itu poinnya. Di setinggi-tingginya kedudukan di dunia tetap tidak bisa menghilangkan identitasnya sebagai hamba di hadapan Allah. Ya, itu tahta, jabatan, dunia saja. Saya katakan sekali lagi, hukum dunia mengatakan hilang dunianya, selesai. Ya, segala nilainya. Di tahta yang melekat pada setiap gelar yang hadir dalam kehidupan dunia, begitu wafat tinggal dunia. Ya, telah meninggal dunia, meninggalkan dunia, maka hilang pula gelarnya, selesai. Masuk ke alam kubur sama semua. Tinggal bekalnya, punya nilai nggak tahta ini untuk bekal akhiratnya, ini poinnya. Ya, seperti harta punya amalan-amalan yang jika dikerjakan membawa nilai akhirat, ini nanti akan jadi bekal. Pun demikian dengan tahta. Nah, sekarang kita akan kenali seperti apa jebakan yang dipasang oleh setan. Siapa di antara orang-orang yang pernah kena jebakan ini di masa lalu dan diabadikan oleh Al-Quran supaya kita waspada. Jangan sampai seperti ini. Kalau passion Anda ingin mendapati ini, maka begini caranya. Hati-hati dengan ini. Ini jalan keluarnya. Seperti ini cara kembalinya dan begini cara menggunakannya. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan pedoman-pedoman yang baik, dan ini akan relevan. Ya, saat ini ada musim-musim pilkada, saat ini juga ada keinginan orang-orang untuk mendapat gelar tertentu, jabatan tertentu, maka seperti apa Al-Quran memberikan gambaran. Kita akan lanjutkan ini setelah menunaikan sholat Isya berjamaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.